Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Klinik Islamik bersama Kang Tata. Insya Allah berkah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan wadi'ah, berkaitan dengan lukopo, dan berkaitan dengan wakalah. Ada yang tahu apa itu wadi'ah, apa itu lukopo, dan apa itu wakalah? Perlu kita ketahui bahwa memang wadi'ah itu kalau dalam segi etimologi berarti adalah barang titipan. Nah, jadi wadi'ah itu adalah secara etimologi adalah sesuatu yang dititipkan. Nah, secara terminologi bahwa wadiah itu adalah harta yang dititipkan pada orang lain untuk dijaga tanpa adanya imbalan. Ini dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah di halaman 43, insya Allah. Jadi yang disebut wadiah itu adalah barang titipan yang diberikan kepada orang lain. Jadi kalau menurut ulama Syafi'iyah itu disunahkan bagi yang dititipkan itu untuk menjaga barang sesuai dengan apa yang ia terima. Jadi artinya apabila ada seseorang yang dititipkan oleh orang lain berupa barang dan dia mampu menjaganya, maka ini menurut ulama Syafi'iyah dikatakan hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi memang karena dasarnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian kalau yang disebut dengan lukopo, ya, lukopo itu artinya adalah barang temuan. Kalau menurut Said Sabi bahwa lukoto itu adalah kuluk malin ma'asum, ya, ma'robu dia yu'rafu maliku. Jadi barang temuan adalah atau lukoto ini adalah tiap-tiap harta yang terpelihara oleh seseorang pada suatu tempat karena hilang atau tidak tahu pemiliknya. Misal apabila kita menemukan sebuah HP di pinggir jalan misalkan, nah maka HP tersebut apabila kita berkeyakinan bahwa akan hilang dan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita ambil. Dan ini dihukumkan adalah sunnah kita untuk mengamankan barang tersebut. Tetapi oleh kita juga jangan langsung dibawa ke kantor untuk jadikan uang. Ya, ini yang tidak boleh. Ada mekanismenya, yaitu diumumkan selama satu tahun. Nanti silahkan kita bahas. Selanjutnya adalah wakalah. Wakalah ini secara etimologi itu berarti adalah pendelegasian, pemberian mandat. Nah, secara ilmu fikih muamalah bahwa wakalah ini adalah termasuk kepada sebuah transaksi di mana seseorang itu menunjuk orang lain untuk menjadi pengganti dalam mengerjakan sebuah pekerjaan dan tugasnya selama ia masih. Jadi wakalah ini adalah memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk dikerjakan urusannya. Ya, misalnya seorang dosen menyuruh mahasiswa untuk memberikan materi yang berjudul tentang wakalah. Kemudian si mahasiswa itu menyampaikan kepada mahasiswa yang lainnya dan memberikan penjelasan berkaitan dengan ilmu wakalah. Nah, ini disebut dengan pendelegasian, memberikan mandat. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wadi'ah adalah surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falil adil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Al-ayah. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kita dalam sebuah perjalanan walam tajidu katiban, kemudian tidak menemukan orang yang
mencatat. Farihanum makbudoh, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'do. Nah, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, nah, waliu adil ladzi tumina amanatahu waliyattakillah. Hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau menunaikan utangnya. Waliyattakillah dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Artinya ketika ada sebuah transaksi yang memang mengakibatkan atau yang memang mengharuskan kita menitipkan barang kita kepada seseorang, maka orang ini wajib menjaga barang tersebut. Nah, ini tatkala memang seperti misalnya apabila kita pergi ke sebuah tempat, kemudian atau kemudian kita ada sebuah penitipan tas misalnya, ya. Nah, maka kita menitipkan tas, tetapi tas ini hanya dititipkan saja, dia harus menjaganya. Artinya tidak boleh memanfaatkan atas segala sesuatu yang ada di dalam tas tersebut. Nah, ini juga disebut dengan wadinah. Jadi barang titipan. Kemudian juga apabila memang kita dalam sebuah perjalanan kemudian kehabisan bekal. Nah, contoh misalnya tatkala kita kehabisan bekal, ban motor kita kempes. Nah, kemudian kita tambal, pastinya sama tukang tambal ya. Jangan ke Matria, kepada tukang tambal, kemudian ditambal. Oh, ternyata uangnya nggak ada. Pak bisa pakai kris nggak? Kris juga nggak bisa. Nah, maka kita menitipkan sesuatu kepadanya. Misal, kita menitipkan eh, HP kita. Ya, walaupun memang harganya dia tidak sebanding dengan apa ya, dengan biaya ongkos tambal misalnya hanya sekitar 25.000, sementara kita nitipkan HP tidak masalah gitu ya. Ya, nah berarti si tukang tambal ini harus bisa menjaga HP tersebut karena memang sebagai barang titipan. Nah, gitu ya sebagai barang titipan. Nah, itulah yang harus kita ketahui dan harus kita pahami bahwa wadiah itu adalah merupakan barang titipan yang harus dijaga oleh orang yang menerima titipan. Apabila orang yang menerima titipan itu tidak mampu, khawatir dia merusaknya, khawatir dia menggunakannya, maka lebih baik jangan menerima titipan itu. Menurut ulama juga, kalau misal dia tidak mampu untuk menerima titip tapi dia menerima, berarti itu sudah apa namanya dikategorikan hukumnya adalah haram. Begitu. Ya, inilah surat yang pertama adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 283. Yang selanjutnya adalah surat An-Nisa, surat keempat ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. An tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya ini adalah ina itu adalah hakku taukid. Amalin ina amalat tansibul iswa atau paul khobar kata orang nah. Jadi tidak ada keraguan kalau udah ada lafaz inna. Jadi sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kita untuk adul amanati, menyampaikan amanah ila ahliha kepada pemiliknya. Ya, nah inilah konsekuensi daripada surat An-Nisa ayat 48, apa surat keempat ayat 58, bahwa memang kita harus menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Artinya dia yang sanggup untuk menerima amanah, dia juga sanggup untuk menjaga, dia juga sanggup untuk memeliharanya. Nah, inilah yang paling terpenting tatkala akad muhadiah itu dilakukan dalam transaksi sebuah bisnis. Jadi kita harus lihat dulu nih orang ini amanah atau tidak ketika kita diberikan sebuah barang titipan oleh kita. Jadi juga kita mesti hati-hati. Ya, harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, ya
Khawatir apa? Terjadi sesuatu perselisihan. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumul bil adl. Apabila kita mau menetapkan sebuah hukum di antara manusia, bil adl, hendaknya secara adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik kepadamu. Innallaha kana sami'an basir, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah ini adalah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Jadi hal ini cukup amanah yang wajib bagi kita, baik berupa hak Allah terhadap hambanya seperti sholat, zakat, puasa, harus kita lakukan tuh. Amanah yang wajib dari Allah untuk manusia. Ataupun berupa hak sebagian manusia dengan manusia yang lainnya seperti barang titipan. Kalau misalnya kita untuk menjaga, jagalah barang ini. Kalau misalnya seseorang menitipkan motor, titipkan motornya, kita jaga. Jangan dipakai, dia hanya menitipkan kepada kita atau dimanfaatkan. Ya, nah apabila misalnya orang yang memberikan amanah, kemudian memberikan sebuah izin kepada yang dititipkan, boleh kamu pakai motor tetapi isi bensinnya. Nah, ini apa namanya, akad wadiahnya akan hilang menjadi akad sewa sewa menyewa karena dititipkan motor tetapi boleh dipakai, setelah dipakai harus diisi bensin. Nah, itu termasuk kepada akad sewa menyewa nantinya, ya. Wallahu a'lam. Nah, itulah apa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wadiah. Selanjutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adul amanata ila mani tamanaka." Jadi tunaikan amanah kepada yang memberi amanah. Wah, ya, jadi kita harus menunaikan amanah karena memang kita diberikan sebuah amanah. Ya, wala tahun man khonaka, dan jangan sekali-kali kita berkhianat, ya, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepada, ya. Jadi inilah hadis yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita terkait dengan transaksi-transaksi bermuamalah. Jadi adul amanah, tunaikanlah amanah ila manita mata kepada orang yang memberikan amanah, wala tahun, dan janganlah kita sekali-kali berkhianat kepada orang yang telah memberikan amanah kepada kita. Kalau dia telah menitipkan barang, jaga barang itu dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kita tidak sanggup, jauhkanlah atau kita tidak menerima. Ya, baik. Kita lanjut kepada pembahasan yang kedua adalah tentang lukopo. Ya, jadi pakai lam, pakai kop, dan pakai po. Nah, ini yang disebut dengan barang temuan. Memang di dalam kehidupan kita sering kita juga menemukan sesuatu barang. Misal ketika di tempat wudhu ada sebuah barang yang ketinggalan misalnya. Nah, inilah bagaimana mekanisme dari Al-Quran dan hadis membahas tentang itu. Baik. Kita langsung saja, yaitu surah Al-Ma'idah surat kelima ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, la tuharimu thayyibati ma ahalallahu lakum. Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa kita selaku orang mukmin janganlah mengharamkan sesuatu yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kita. Jadi jangan sekali-kali misalnya bahwa sesuatu yang halal, makanan yang halal itu kita haramkan. Awas,
kamu jangan makan nasi, nasi itu haram. Waduh, bisa bahaya ya. Iya, jadi kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan dengan alasan zuhud atau ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wala ta'tadu, dan juga kita jangan sampai melampaui batas. Ya, jadi Allah lah yang, kalau kata Allah dan kata Rasulullah itu adalah sesuatu yang halal, yang diperbolehkan, maka kita manfaatkan kebolehan-kebolehan itu. Ya, jadi artinya apa? Tatkala kita menemukan sesuatu, ya makanan misalkan di dalam sebuah perjalanan, maka ketika di situ, apabila kita khawatir makanan itu mubazir dan orang lain tidak mau memungkutnya, maka kita pungut. Dan kita umumkan terlebih dahulu karena makanan itu paling paling apa ya? Paling lama kan misalnya 1 hari atau setengah hari ya. Bolehkah kita memakannya? Alangkah baiknya memang apabila kita menemukan barang teman seperti ini, kita konfirmasi dulu, ditempatkan di situ dulu, kita tunggu, kita jaga sebelum orang lain itu datang. Apabila memang sampai 1 hari makan ini masih kuat, maka sebagian ulama itu juga kita boleh memakannya atau memanfaatkan barang temuan tersebut. Eh, 2 hari kemudian datang orangnya. Nah, kalau 2 hari kemudian datang orangnya, misalnya ada sebuah nasi bungkus berisi nasi kobuli, misalnya berisi daging. Nah, ada di dalam masjid misalnya. Ini barang siapa ya? Nggak tahu nih. Nah, kalau makanan kayaknya enak juga nih, halal tapi ya kita makan tuh, khawatir besok kan basi ya. Ujung-ujung besok ada nasi kebuli kebuli. Nah, berarti orang yang memakan itu harus bisa menggantikannya. Kan tetapi kalau dalam bentuk makanan juga mesti hati-hati, khawatir itu adalah sebuah jebakan. Maka lebih baik dibiarkan saja apabila memang kita takut. Ya, takut dalam arti ya takut apa namanya istilahnya apa ya? Takut, khawatir kita itu ada racun di dalamnya misal. Itu kita hindari. Ya, darul mafasid muqaddamu ala jamil masoleh. Jadi kita lebih baik menghindari itu semua atau dibiarkan saja makanan kalau memang kita ragu dalam hati kita. Ya. Selanjutnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang hadis nomor urutannya adalah 3249. Su'ila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, anil luqatah adz-dzahabi awil wariki, tentang barang temuan yang berisikan emas atau perak. Faqala rif wika'aha wa ifasaha. Maka beliau bersabda, kenalilah wadah dan talinya. Nah, Tuma arifa sana. Kemudian umumkan selama 1 tahun. Fa'ilam ta'rif fastan fikha. Nah, apabila memang pemiliknya itu tidak datang untuk mengenalinya, fastan fikha, maka sementara waktu kita boleh untuk memanfaatkannya. Wal takum wadi'ah indak. Nah, dan karena memang itu sebagai titipan untuk kamu. Fa in ja'a qalibuha yaumam minad dahri fa'addiha ilai. Seandainya suatu hari pemiliknya datang mencari barang tersebut, maka berikan barang tersebut kepadanya. Nah, berarti apabila kita menemukan jam tangan, menemukan emas, ya, kemudian menemukan misalnya apalagi ya, laptop misalnya. Nah, berarti kita itu kenali dulu barang tersebut, kemudian umumkan selama satu tahun tuh, ya. Nah, apabila memang pemiliknya belum datang, ya belum sampai juga kita sudah umumkan melalui media sosial. Nah, berarti kita boleh memanfaatkan barang tersebut untuk dipakai, ya. Karena itu watakum wadiah, sebagai barang titipan. Apabila nanti orangnya datang menemui kamu, nah berarti kita harus mengasihinya. Ya, jadi harus dikasih lagi, jangan dikekehan sebagai hak milik ya.
Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian wasa'ala amdolatil ibil. Kemudian lalu bertanya berkaitan dengan temuan unta. Fakola ma'aka wala hada'a fa inna ma'a hida'ah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya tentang unta, beliau balik bertanya, apa urusanmu dengan unta yang hilang? Ya, biarkanlah unta itu pergi. Ya, karena apa? Wasiko aha taridul ma'a. Karena memang unta itu dia eh, bisa membawa kakinya sendiri dan wadah airnya sendiri. Nah, ya. Kemudian dia juga taridul ma'a. Dia dapat mendatangi mata mata air watakulu syajarah dan kemudian juga bisa memakan dedaunan. Hatta yajidaha rabbuha. Sampai ia bertemu dengan pemiliknya. Berarti apabila kita nanti menemukan unta, menemukan sapi, biarkan saja, ya, karena sapi memiliki banyak persediaan makanan. Sapi sering memakan dedaunan. Sapi juga sering mendatangi empan misalnya. Nah, wasalahu anisyati. Nah, ada lagi bertanya orang itu berkaitan dengan kambing temuan. Fakola, maka Rasulullah SAW menjawab, kudha ambilah fa innama hiyalaka awil akhika awil dibika. Jadi kalau kita menemukan kambing maka harus diambil. Mungkin karena itu menjadi milikmu atau milik saudara atau bahkan menjadi milik serigala. Karena khawatir kambing ini ya dia tidak dia kalau misalnya tidak makan kan bisa ikut mati, maka kita boleh ambil. Tetapi apabila memang suatu saat ada orang yang mencarinya, maka kita harus kasih. Yang kita diamkan langsung potong ya jangan, ya. Maka kita empanin dulu gitu ya si kambingnya. Nah, inilah berkaitan dengan barang lukokoh. Jadi ini kita ada kalanya menemukan itu adalah hukumnya wajib, artinya kita untuk memelihara ya, memelihara barang tersebut khawatir dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada juga dikategorikan barang lukoti itu adalah sunnah, misalnya apa namanya kita menjaga barang tersebut ya, apabila memang barang tersebut dibiarkan juga tidak apa-apa, tidak terlalu banyak memiliki nilai misalnya. Nah, atau memang eh, haram. Kalau haram itu apabila memang kita akan memanfaatkan barang tersebut dalam diri jiwa kita, maka lebih baik barang tersebut dibiarkan saja. Ya, baik. Selanjutnya adalah berkaitan dengan wakalah. Di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 19, Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum litasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Fab'athu ahadakum biwarikikum ilal madinah. Hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Wa kadzalika ba'atnahum litasa'alu bainahum. Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara diri mereka sendiri. Qala qailun minhum kam labithum. Di antara mereka ada yang berkata, sudah berapa lama kita di sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab kita di sini hanya sehari atau setengah hari saja. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Mereka yang lain berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinah. Nah, maka utuslah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota Madinah. Biwarikikum dengan membawa pena. Ya. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Nah, hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Falyatikum birizkin minhu dan membawanya makanan itu kepada untuk dan
lalu membawa sebagai makanan itu ada untukmu. Wal yatalaqqaf, hendaklah pula dia berlaku lemah lembut. Wala yus'ironna bikum ahadan, dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaan kepada siapapun. Nah, ini mana yang dimaksud dengan wakalah? Fab'athu, mereka menyuruh. Kan wakalah itu adalah pendelegasian. Nah, dari fab'athu, kalimat fab'athu di sini adalah mengutus salah seorang untuk pergi ke kota. Nah, di dalam tafsir Kemendak Republik Indonesia, karena memang mereka itu merasa lapar, maka salah seorang di antara mereka itu berkata, suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota untuk membeli sebuah makanan dengan uang perak ini. Dan hendaklah mencari tempat menjual makanan dan lihat makanan yang baik-baik. Nah, berarti ini adalah ayat berkaitan dengan wakalah. Wakalah itu pendelegasian memberikan mandat kepada seseorang untuk membeli makanan dengan menggunakan uang perak. Ya. Nah, kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong. Nah, di dalam hadis lain juga sebetulnya dalam kitab fikih sunnah bahwa wakalah bukan hanya diperintahkan oleh Nabi, tetapi Nabi sendiri pernah melakukan, yaitu Nabi pernah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilkan mengawini Maimunah. Rasulullah pun juga pernah mewakilkan dalam membayar utang, mewakili dan mengurus utang. Ya. Jadi inilah wakalah. Wakalah itu adalah sebuah pendelegasian, memberikan mandat kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan yang kita berikan tugas. Jadi baik wadiah, baik lukopo, baik wakalah, semuanya adalah diperbolehkan. Karena memang berdasarkan kaidah usul fiqh, al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadulat dalilu ala tahrim. Jadi pada dasarnya adalah boleh. Ya, pada dasarnya bermuamalah itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga berkah. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.